Selamat pagi semuanya, kembali lagi. Kita memulai pembelajaran pertama kita, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti pada bab 1 dengan tema gereja sebagai umat Allah yang terbuka subtemanya, gereja sebagai umat Allah. Apa itu gereja? Kita akan melihat makna gereja sebagai spiritual atau secara rohani. Tetapi sebelum itu, kita akan melihat arti etimologis dari gereja. Kita lihat dari yang pertama adalah bahwa igreja berasal dari kata atau bahasa Portugis. Dan kata igreja ini sendiri berasal dari kata bahasa Latin ecclesia, dan ecclesia ini berasal dari bahasa Yunani dengan kata ecclesia. Dan bahasa Yunani ecclesia ini terdiri dari dua suku kata, ek keluar dan kalio memanggil atau panggil. Jadi gereja dalam arti etimologi secara harafiah, yaitu memanggil keluar siapa yang memanggil dan siapa yang menjawab. Jadi dengan demikian secara etimologis gereja adalah kumpulan atau jemaat yang dipanggil secara khusus, ada panggilan. Jadi di sini Allah yang memanggil, umat yang menjawab. Secara fisik organisasi, kita lihat lagi arti yang pertama secara fisik. Gereja dipahami sebagai sebuah organisasi lembaga rohani di mana para jemaat membangun relasi khusus dengan Allah lewat ibadat-ibadat. Selain itu, dalam artian fisik ini juga, gereja adalah lembaga yang mempertahankan ajaran-ajaran resmi ini yang dibukukan dalam katekismus sebagai buku pengajaran iman dalam konteks gereja Katolik. Kemudian dalam artian fisik juga gereja adalah sebuah organisasi besar dengan pemimpin tertinggi di Roma, yakni Paus dan cabang-cabang gereja di santero jagat. Tetapi gereja yang ada di seluruh dunia itu adalah satu kesatuan. Dengan demikian, dalam artian fisik kita dapat mengatakan bahwa gereja memiliki struktur organisatoris, ada tenaga inti dan umat lingkungan. Tenaga inti ini terdiri dari paus, uskup, imam pastor, dan biarawan-biarawati, dan umat di lingkungan sebagai kaum awam. Tenaga inti sebagai pemimpin karena mereka menerima tabisan dan kaul. Arti spiritual. Sekarang kita lihat dalam arti spiritual. Dalam makna spiritual atau makna rohani ini, gereja dipahami sebagai sekumpulan umat yang dipilih oleh Allah. Ada perwujud dan karya Allah yang konkret. Dalam pilihan tersebut ada kasih Allah. Di sini dalam arti spiritual gereja bukan hanya terdiri dari hierarki, paus, uskup, imam, diakon, dan awam, tapi umat Allah secara keseluruhan. Dengan demikian dalam arti gereja sebagai umat Allah, dalam arti spiritual ini ada panggilan dan inisiatif dari Allah. Jadi kata eklesia tadi keluar kleo, memanggil. Jadi ada panggilan dan panggilan itu inisiatifnya Allah. Allah yang berinisiatif untuk memanggil umatnya keluar. Dengan demikian inti dari gereja secara spiritual adalah hidup menjemaat, karena di kehidupan menjemaat ada persaudaraan dan cinta kasih. Ini dua unsur penting yang terdapat juga dalam gereja perdana atau gereja pertama dari para rasul, gereja para rasul. Dasar biblis kitab suci arti gereja. Kemudian kita lihat dasar biblis kitab suci yang pertama, di mana gereja dimaknai sebagai hasil pewartaan Injil Yesus disambut manusia dengan iman dan tobat dalam Matius bab 4 ayat 18-22. Kemudian perikop berikut yang pentingnya sebagai dasar kitab suci adalah Kisah Para Rasul bab 1-14 di mana tentang pengalaman Paskah membangkitkan kembali iman kepercayaan kepada Yesus dan pertobatan. Ingat ya materi kelas 10 kemarin bagaimana para rasul mengalami kebangkitan Yesus Kristus yang membangkitkan kembali iman kepercayaan mereka akan Kristus yang sebelumnya mereka sempat kecewa. Jadi pengalaman Paskah membentuk jemaat Kristen perdana karena pengalaman akan Roh Kudus dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi dalam konteks kitab suci gereja itu menyangkut hidup Kristus sendiri. Itu sebabnya gereja juga disebut sebagai tubuh mistik Kristus. Kristus adalah kepala gereja dan kita para anggotanya adalah tubuh mistik Kristus. Jadi ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuh mistik Kristus. Ini juga terdapat dalam dokumen Lumen Gentium artikel 7. Dan perekat utama kesatuan umat Allah dalam tubuh mistik Kristus adalah kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus adalah perekat kesatuan kita dengan Kristus yang adalah kepala gereja. Kesimpulannya adalah gereja merupakan persekutuan rohani atau persekutuan akan Roh Kudus. Konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Bagaimana konsekuensi gereja sebagai umat Allah? Bagi pemimpin gereja atau hierarki itu harus menyadari fungsinya sebagai pelayanan para pemimpin paus uskup imam diakon mesti berada di tengah umat. Konsekuensi gereja sebagai umat Allah bagi anggota jemaat itu harus menyadari persatuan dengan umat Allah lainnya. Para jemaat juga aktif dalam kehidupan menjemaat, menggunakan karisma, karunia dan fungsi yang diperkayakan yang semata-mata demi kepentingan dan misi gereja. Kemudian konsekuensi bagi hubungan awam dan hierarki, hubungan antara paus uskup imam diakon dan umat itu, umat atau awam bukan lagi sebagai pelengkap, jadi kehadiran mereka tidak hanya sebagai pelengkap para pemimpin tetapi partner atau rekan kerja hierarki. Keduanya memiliki martabat yang sama meskipun berbeda dalam fungsinya.